Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya KPIA Hadis 2024. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai peran media dalam mengkomunikasikan dan Islam. Nah, kalau begitu mari kita mulai dengan mendekat start. Sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Najwa Media dari NIM 0101221016. Nah, channel YouTube ini dibimbing langsung oleh Bapak Haji Muhammad Iqbal bin Mu'in SMA. Nah, wah, udah kenal nggak nih sama saya gitu? Kalau udah kenal, kita langsung masuk ke pembahasan nih teman-teman. Nah, pembahasan kita itu ada 4 ya teman-teman, yaitu peran media, hadis yang terkait, strategi media, dan contoh penerapannya. Dan yang kelima itu apa sih kuis? Nah, di kuis itu kita akan menjawab sama-sama pertanyaan di dalam PowerPoint ini. Nah, lanjut nih teman-teman, apakah pada siap nih kita akan belajar mengenai topik pada episode kali ini? Pada itu kita tekan dari peran media. Nah, udah siap nih ya, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu peran media. Yang tekan start ya. Nah, peran media ini teman-teman ada 5 nih. Yang pertama itu edukasi. Nah, edukasi ini seperti halnya media sosial itu kita bisa memberikan ceramah, kita bisa memberikan diskusi maupun program-program pendidikan lainnya. Nah, lalu yang kedua itu ada penggerak perubahan. Itu seperti halnya kita sebagai manusia makhluk sosial bisa menyuarakan nilai Islam dengan cara mengajarkan keadilan, persaudaraan, dan kebaikan. Lalu yang ketiga itu ada penghubung komunitas. Nah, dengan adanya penghubung komunitas, kita bisa berbagi informasi mengenai nilai Islam dan hal ini bisa memperkuat solidaritas kita. Lalu yang keempat itu ada pencegahan disinformasi, yang mana dengan mencegah disinformasi yang negatif tentang Islam, kita bisa membantu masyarakat memahami bagaimana Islam yang lebih baik. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima itu ada pengembangan kreativitas, yang mana itu juga kita bisa mengembangkan nilai Islam itu melalui film, musik, seni maupun konten yang kreatif. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu hadis terkait. Jangan lupa ditekan start ya supaya bisa melanjutkan pembahasan kita. Nah, ini hadisnya yang berbunyi baligu ani walau ayah, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Jadi maksud dari hadis ini yaitu kita sebagai umat muslim ketika ingin memberikan nilai Islam, ketika ingin berkonten, ketika ingin memberikanlah suatu ilmu mengenai agama, langkah baiknya kita memberikan satu ayat atau misalnya kita memberikan konten ataupun ceramah mengenai hijab, kita bisa memasukkan ayat Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, jadi dengan satu ayat kalian bisa memberikan sebuah kebaikan kepada orang lain. Nah, jadi paham nggak teman-teman bagaimana hadis kita pada topik kali ini? Kalau paham, kita lanjut ke slide selanjutnya ya, yaitu strategi media. Nah, strategi penggunaan media jangan lupa ditekan start. Nah, strategi penggunaan media itu ada 6. Yang pertama, pemilihan platform yang tepat. Nah, itu seperti halnya platform itu kan media sosial, situs web, saluran YouTube, ataupun radio yang dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman. Lalu yang kedua itu ada konten berkualitas. Nah, dengan kita yang suka konten nih, alangkah bagusnya kita membuat konten yang relevan, yang berkualitas tinggi, ataupun bisa dibuat yang menarik sehingga orang-orang itu tertarik dengan konten kita. Lalu yang ketiga ada interaktif dan terlibat. Dengan adanya media secara interaktif dengan melibatkan audiens dalam diskusi, kuis, maupun budaya Jawa. Lalu yang keempat ada konsistensi, yaitu kita mempertahankan konsistensi kita dalam menyebarkan pesan-pesan keislaman melalui media. Jangan baru ngupload sekali, rupanya yang like dikit jadi putus asa gitu. Lalu yang kelima itu ada penggunaan visual yang menarik, seperti halnya kita bisa menggunakan sinematik gitu kan, sinematik ataupun video pendek kayak TikTok gitu kan, masih ada video pendek nih, makanya kita masukkan dakwah sedikit gitu. Lalu yang terakhir itu ada monitor.
monitoring dan evaluasi. Nah, monitor dan evaluasi kinerja konten yang disampaikan melalui media. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, kita dapat mengetahui sejauh mana efektivitas strategi yang digunakan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, jadi dari situlah mengenai strategi media kita. Lalu kita masuk ke pembahasan yang terakhir ini. Apa teman-teman masih sangat semangat nih? Kalau masih semangat, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana contoh penerapannya. Jangan lupa tekan start ya. Nah, jadi contoh penerapannya itu ada 6. Yang pertama, bisa melakukan podcast agama, menggunakan channel YouTube agama, ya, media sosial juga, aplikasi Islami, film dan serial Islami, dan terakhir bisa kampanye online. Nah, kawan-kawan, telah selesainya pembahasan kita. Maka dari itu, kita masuk ke kuis ya. Jangan lupa sekali lagi tekan start, biar kita bisa menjawab kuis bersama-sama. Nah, kuis yang pertama nih, apa yang tidak ada di dalam peran media? Nah, jawaban yang benarnya yang mana nih? Saya hitung ya sampai 5. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu pamer. Karena pamer itu yang tidak ada di dalam peran media. Nah, lanjut kita tekan next dan kita akan masuk ke persoalan yang kedua, yaitu siapa yang meriwayatkan hadis yang disebutkan tadi nih. Nah, saya beri 5 detik ya. Oke, bagus sekali. Jawabannya adalah A, hadis riwayat Bukhari yang meriwayatkan hadis yang tadi, yang hadis berikut ini walau ayat. Dari itu kita tekan next ya. Nah, soal selanjutnya, manakah hadis yang sesuai dengan judul kita? Nah, ya teman-teman harus hafal nih. Nah, saya hitung sampai 5 ya. Betul sekali, jawabannya yaitu B, baligo ani walau ayat. Teman-teman nih pada pintar semua ini. Oke, selanjutnya kita tekan tombol next dan kita masuk ke persoalan selanjutnya, yaitu yang bukan termasuk strategi penggunaan media sosial adalah saya beri waktu 5 ya. Betul sekali, jawaban yang benar adalah membajak media orang lain. Itu bukan termasuk strategi penggunaan media kan teman-teman. Ada itu kita tekan next. Nah, soalan terakhir nih, yang bukan termasuk contoh penerapan media adalah, saya beri waktu 5 detik. Betul sekali, jawabannya adalah C, yaitu menfitnah agama. Itu bukan termasuk dari contoh penerapan media kita tadi kan teman-teman. Nah, dari itu kita tekan. Nah, teman-teman, telah selesainya pembahasan kita pada topik peran media dalam mengkomunikasikan nilai Islam. Semoga dengan apa yang saya jelaskan, teman-teman bisa paham dan memahaminya serta mengamalkannya di kemudian hari. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.